Pada video kali ini kita akan membahas mengenai VLAN dan inter-VLAN routing, di mana terdapat dua regional, yaitu regional 1 yang akan dikonfigurasi dengan metode router on the stick, dan regional 2 yang akan dikonfigurasi langsung pada multi-layer switch untuk inter-VLAN routing. Pada topologi, terdapat tiga VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Jadi, untuk routing antara router dan multilayer switch, ini udah diatur menggunakan default route. Sehingga kita akan mengkonfigurasi VLAN dan inter-VLAN saja di tiap-tiap interface-nya. Jadi, masuk ke switch 0 pertama, kemudian kita akan melakukan pengaturan VLAN langsung pada tiap interface-nya. Jadi, kita akan masuk ke interface F01, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian masuk ke interface F02, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Dan kita akan masuk ke interface F03, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN 20 dan VLAN 30 itu belum dibuat. Jadi, ketika kita mengassign-nya, memasukkannya langsung pada interface di switch port akses VLAN 30, dia secara otomatis akan membuat VLAN 30. Dan kita bisa memverifikasinya dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN 10 itu statusnya adalah aktif di flash Ethernet 01, VLAN 20 di flash Ethernet 02, dan VLAN 30 di flash Ethernet 03. Kemudian kita akan membuat konfigurasi trunking antara switch ke router. Jadi trunking di sini dia bisa membawa lebih dari satu VLAN. Jadi dia bisa mengidentifikasi dia sedang membawa VLAN mana. Itu. Jadinya kita akan ke interface G01, switch port mode trunk. Oke. Kemudian kita akan mengeceknya di do show interface trunk. Oke. Nah, di sini trunking belum terbentuk karena router itu belum kita konfigurasi. Nah, kita masuk ke router, ganti nama routernya R1 ini, kemudian masuk ke interface G000. Nah, karena kita akan menggunakan metode router on the stick, di mana metode router on the stick ini memerlukan sub interface, jadi kita kasih sub interface titik 10. Ini kita akan status di sini udah config sub if, ini sub interface. Nah, di sub interface ini kita tidak bisa langsung memasukkan alamat IP address, yaitu alamat default gateway-nya. Karena kalau kita cek IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Nah, di sini sub interface ini hanya diizinkan jika kita sudah melakukan konfigurasi enkapsulasi di sana. Apakah enkapsulasinya menggunakan 802.10, 802.1Q, ataupun ESL VLAN. Jadi, sub interface titik 10 ini bukan menunjukkan bahwa VLAN 10, tapi hanya sebagai bantuan gitu, bahwa titik 10 ini akan dikonfigurasi untuk VLAN 10. Nah, bagaimana cara untuk konfigurasinya? Kita akan menggunakan perintah enkapsulasi
.1key, kemudian di sini adalah VLAN ID-nya, yaitu VLAN 10. Nah, barulah kita masukkan IP address. Jadi IP address-nya 192.168.10.1. Oke, itu berhasil. Kemudian kita lanjut ke sub interface berikutnya, interface G000.20 enkapsulasi .1K20, IP address-nya 192.168.21.255.255.255.0. Kemudian yang terakhir, interface G000.30 enkapsulasi .30, IP address 192.168.31.255.255.255.0. Oke, nah ini statusnya masih shutdown atau mati. Jadi kita akan langsung ke induknya di interface G000, kemudian di no shutdown. Oke, maka secara otomatis semua sub interface itu akan berubah menjadi status up atau aktif. Jadi kita bisa mengeceknya di do show IP interface tree. Di sini akan terlihat bahwa sub interface gigabit Ethernet 000.10 itu sudah ada alamat IP-nya dan statusnya up secara manual. Gitu. Nah, kemudian kita akan mencoba melakukan ping dari VLAN 10 ke VLAN 20. Jadi kita akan lihat simulasi pengiriman paketnya. Ini 192.168.20.11. Jadi, pertama dia akan mengirimkan ARP atau Address Resolution Protocol untuk mencari alamat MAC address dari default gateway-nya terlebih dahulu. Karena PC1 masih kosong ARP table-nya. Jadi dia harus membuat ARP table terlebih dahulu. Kemudian, pada pengiriman kedua, sini, oke, di sini sudah mencari nih alamat yang 192.168.20.11. Nah, karena si router dia tidak tahu MAC address-nya, jadi dia akan menanyakan dulu sini. Nah, dia akan menanyakan siapa sih yang punya MAC address dengan alamat IP 192.168.20.11. Baru router akan membuat ARP table juga. Nah, selanjutnya barulah pengiriman ping akan dilakukan atau pengiriman ICMP karena sudah tahu ARP MAC address table yang diperlukan. Oke, di sini kita percepat saja pengirimannya. Nah, sehingga pada interVLAN routing harus memerlukan perangkat yang dapat melakukan routing, yaitu router atau multi-layer switch. Karena VLAN itu seperti namanya, Virtual Local Area Network, dia akan membagi-bagi jaringan atau melakukan subnet itu secara virtual. Walaupun secara virtual, namun harus memerlukan perangkat router atau multi-layer switch untuk berpindah antar VLAN-nya. Itu. Jadi kalau kita cek, nah ini ping itu berhasil dilakukan. Dan kalau kita cek di switch-nya lagi, kita cek trunking-nya, do show interface trunk, maka statusnya udah terlihat bahwa enkapsulasinya menggunakan 802.1i. Nah, kita akan lanjut ke regional kedua.
gitu. Nah, pada regional kedua, sebelum masuk ke regional kedua, kita akan konfigurasi link atau interface antar router dan multi-layer switch. Di interface G001 IP address-nya 172.16.1.1.255.255.255.255.252. Oke, nah baru kita akan kita cek di regional kedua, di mana VLAN itu belum dikonfigurasi. Kita akan lihat apa sih pengaruhnya VLAN ini dengan ping, lihat semuanya, ping ke 192.168.50.22. Nah, jadi apabila tidak ada VLAN, maka ARP broadcast tadi, karena dia alamatnya adalah OF di sini, maka dia akan melakukan broadcast. Si switch ini akan melakukan broadcast ke semua perangkat seperti itu yang aktif. Jadi semua perangkat akan ditanyakan, punya nggak alamat yang 192.168.40.1, karena dia belum tahu default gateway-nya ini. Gitu. Nah, jadi apabila kita menggunakan VLAN, maka ARP broadcast-nya ini akan terbatas, hanya device yang berada pada VLAN sejenis yang akan menerima broadcast, seperti itu. Nah, jadi kita akan konfigurasi di multi-layer switch ke configure terminal. Kita akan ganti namanya jadi MLS, multi-layer switch. Kemudian pertama kita akan deklarasikan dia juga bertugas sebagai router. Jadinya menggunakan perintah IP routing. Nah, begitu. Kemudian kita akan konfigurasi interface yang 3 bit 01 ini. Interface G01. Nah, interface 3 bit Ethernet 01 ini kita deklarasikan dulu sebagai interface routing di no switch port. Dengan perintah no switch port, kemudian baru kita kasih IP address 172.16.1.255.255.255.255.252. Oke. Kemudian barulah kita akan membuat VLAN. Jadi dengan menggunakan multi-layer switch, default gateway ini IP address-nya kita assign di interface VLAN tersebut. Dan kita akan buat VLAN 10. Nah, kita kasih nama dulu, misalkan HR, ARP. Kemudian VLAN 20, kita kasih nama finance. Kemudian VLAN 30 kita kasih nama IT. Oke. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Interface VLAN 10, kita kasih alamat IP. IP address-nya adalah 192.168.41.255.255.255.0. Kemudian kita lanjut ke interface VLAN 20. IP address-nya 192.168.51.255.255.255.0. Kemudian interface VLAN 30, kasih nama, kita kasih IP address 92.168.60.1.255.255.255.0. Oke, kemudian kita cek terlebih dahulu do show
VLAN brief. Nah, VLAN sudah terbentuk, sudah dibuat. Kita akan mengassign tiap interface ke VLAN tersebut. Kita mulai interface F01, switch port mode akses, switch port akses pin 610. Oke, kemudian interface F02, port mode akses, switch port akses pin 20, dan interface F03, switch port mode akses, switch port akses pin 10. Oke, nah di sini penggunaan pembuatan VLAN dan interVLAN itu sudah selesai. Jadi kita cek lagi to show VLAN brief. Nah, lihat interface sudah ada VLAN-nya. Kemudian kita akan coba bunting kembali ke device di regional 2. Itu VLAN 20. Oke. Nah, multi-layer switch akan membagikan alamat MAC address-nya. Terus untuk default gateway-nya. Kemudian barulah ini masih ARP antara PC5 dengan multi-layer switch, dan barulah si ICMP dijalankan. Oke, sudah berhasil. Jadi dia tidak akan nge-broadcast ke VLAN 30 lagi. Nah, udah beda sub network. Itu udah beda jaringan. Oke, nah, berhasil. Kita lihat. Nah, bagaimana dengan antar regional 2 dan regional 1. Jadi kita kasih runtime kembali biar cepat. Kemudian kita lihat ini, kita coba PC4 melakukan ping ke PC1 92.168.10.11. Nah, sini karena dia di routing table-nya tidak memiliki alamat tersebut, maka dia akan dikirim ke router 0. Tuh prosesnya. Jadi router 0 udah punya nih alamatnya. Dia akan diteruskan ke PC1. Tuh. Oke, jadi berhasil. Ini apabila kita coba ke PC2 ya, ini 192.168.2011. Oke, sini juga berhasil. Nah, kemudian secara default VLAN itu semua berada di VLAN 1. Semua interface itu berada di VLAN 1. Jadi apabila interface tersebut tidak digunakan dan ingin di shutdown secara logical, kita bisa memindahkannya ke VLAN yang lain. Misalkan kita memindahkan ke VLAN 50, kita kasih nama tidak digunakan. Ya, kita akan buat interface range F04 sampai 24 dan gigabit 02, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, dan di shutdown. Oke, jadinya kalau kita cek VLAN-nya, nah sini sudah pindah semua ke VLAN 50, dan kalau kita cek di IP interface brief, statusnya sudah administratively down. Jadinya hanya interface yang digunakan saja yang dibiarkan terbuka.
Itu pun pula dengan di switch layer 2. Kita bisa buat exit. Misalkan yang di switch ini kita masukkan di VLAN 90. Kemudian kita kasih nama, kita gunakan atau unused. Kemudian interface F0, kita cek dulu di show VLAN brief. Interface range F04 sampai 24 dan bit 02. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 90 atau oke, kita cek kembali. Oke, semua sudah pindah ke VLAN 90 dan statusnya kita cek, statusnya sudah down. Oke, sekian video kali ini. Untuk konfigurasi dan juga file paket tracer dapat rekan-rekan download di kolom deskripsi. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.